dari kelompok 6. Kami dari kelompok 5 mempersembahkan Struktur modal adalah komposisi atau proporsi pembiayaan jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas usahanya, terutama aset tetap dan investasi jangka panjang. Struktur modal terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada utang atau debt, seperti obligasi, pinjaman bank, atau utang jangka panjang lainnya. Yang kedua ada ekuitas atau equity, yaitu seperti modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi struktur modal. Yang pertama itu ada memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang baik membantu perusahaan untuk mencapai nilai yang optimal. Yang kedua, menyeimbangkan risiko dan pengembalian. Struktur modal yang tepat dapat mengurangi risiko keuangan dan tetap memberikan tingkat pengembalian yang menarik bagi investor. Yang ketiga, meminimalkan biaya modal. Dengan struktur modal yang efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pembiayaan. Yang keempat ada fleksibilitas. Struktur modal yang dinamis memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi utang sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis yang diinginkan. Dan yang terakhir ada solvabilitas dan likuiditas, di mana struktur modal yang sehat membantu perusahaan menjaga likuiditas dan menghindari beban pembayaran bunga yang tidak terencana. Teori struktur modal. Teori yang pertama adalah teori pendekatan tradisional. Teori ini menyatakan bahwa adanya struktur modal yang optimal, artinya struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Teori yang kedua adalah teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya, yaitu Franco Modigliani dan Merton Miller. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Dalam teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Teori tanpa pajak menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan atau biaya modal. Artinya, apabila perusahaan dibiayai 100% ekuitas ataupun sebagian utang, maka nilai perusahaan tetap sama. Sedangkan, teori dengan pajak menyatakan bahwa bunga utang dapat dikurangi pajak. Artinya, semakin banyak utang, maka semakin besar penghematan pajak, sehingga nilai perusahaan meningkat. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori trade-off. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan berutang sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak atau tax shield dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan atau financial distress. Teori yang keempat adalah teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Dan teori yang terakhir adalah teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang adanya risiko perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yang pertama adalah struktur aktiva, yaitu adanya perimbangan atau perbandingan antara total aktiva dan aktiva tetap. Yang kedua adalah growth opportunity, yaitu perubahan titik aktiva yang dimiliki perusahaan dan menjadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk tumbuh di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah ukuran perusahaan, yaitu sebuah perusahaan menjadi besar jika melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk. Yang keempat adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat yang diterima dengan suatu ukuran dalam presentasi nilai sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah risiko bisnis, yaitu menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dalam melakukan pendanaan eksternal. Pendekatan EBIT dan EPS itu digunakan untuk menentukan struktur modal yang optimal, yaitu seperti porsi menggunakan hutang ataupun modal sendiri. Selain itu, ini juga digunakan untuk menentukan seberapa besar EBIT yang ingin diperoleh manajer keuangan jika ingin mendapatkan EPS atau earning per share dalam jumlah tertentu. Berikut ada contoh soal. Diketahui PT Berkah membutuhkan dana sebesar Rp 20 juta dan sedang mempertimbangkan ekspansi dengan dua alternatif, yaitu yang pertama menerbitkan saham baru sebanyak 2.000 lembar dan mengeluarkan obligasi dengan kupon sebesar 7,5%. Sebelumnya, PT Berkah memiliki struktur modal saham biasa sebanyak 4.000 lembar dengan harga 10.000 per lembarnya, dan EBIT atau earning before interest tax sebesar Rp 6 juta dan tarif pajak sebesar 40%. Pertanyaannya, alternatif pendanaan mana yang terbaik? Jawabannya seperti ini. Pertama kita cari dulu EAT-nya, yaitu dengan
memasukkan EBIT-nya, lalu bunga yang tadi diketahui bunga obligasi 7,5%. Setelah itu dikurang mendapatkan EBT, earning before tax. Selanjutnya masukkan pajak sebesar 40% menjadi 2.400.000 dan 1.800.000 dan mencari EAT dengan mengurangkan EBIT, EBT dan pajak sebesar 3.600.000 dan 2.700.000. Lalu saham beredarnya, karena ini merupakan alternatif saham, yaitu 4.000, saham awal kan dia punya 4.000, ditambah dengan 2.000 yang menerbitkan saham baru 2000 lembar menjadi 6.000 dan obligasinya 4.000, yaitu saham struktur modal yang dimiliki sebelumnya. Selanjutnya untuk mencari EPS yaitu dengan membagi EAT dan saham beredar, yaitu 3.600.000 dibagi 6.000 menjadi 600 dan 2.700.000 dibagi 4.000 menjadi 675. Lalu manakah alternatif yang lebih baik, yaitu alternatif obligasi karena dia memiliki earning per share atau laba per saham per lembar saham yang lebih besar yaitu sebesar 675.